Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Namun lebih dahulu marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam Kristus memiliki konsekuensi menghadapi kesengsaraan atau penderitaan. Hal itu sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahwa barang siapa yang akan mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Demikian juga dengan pesannya kepada para muridnya, bahwasanya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, mengikut Yesus atau hidup di dalam Kristus tidak serta-merta kita terjauh dari berbagai kesengsaraan, penderitaan, atau kesusahan. Justru hal-hal sedemikian semakin banyak akan kita hadapi, dan itu bagi Allah sebagai jalannya untuk menguji iman dan ketekunan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dalam nas kita hari ini kita menemukan kesaksian Paulus tentang hidupnya mengikut Kristus. Ia senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa yang menjadi sumber penghiburan baginya dan juga sumber kekuatan baginya dalam menghadapi kesengsaraan hidup sebagai konsekuensi mengikut Kristus. Paulus banyak belajar dari berbagai penderitaan yang dihadapinya selama hidupnya, dan ia mempunyai suatu keputusan bahwasanya tidak ada satupun penderitaan sehebat apapun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus yang senantiasa menaungi dia. Inilah yang menjadi pengakuan iman yang teguh bagi Paulus dan sekaligus menjadi penghiburan bagi dia dalam menghadapi berbagai kesengsaraan penderitaan dalam pelayanannya. Sekali lagi, bahwa tidak ada satu kuasa pun dalam dunia ini yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus yang menaungi dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat dan merasakan bahwasanya Allah terkadang mengizinkan kita untuk menghadapi kesengsaraan, penderitaan dalam perjalanan kehidupan kita. Namun semuanya adalah sesaat, karena kemudiannya Allah akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Dan dengan itu pula kita memperoleh kekuatan baru juga untuk memberikan penghiburan, kekuatan juga bagi saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan karena imannya dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui surat ini kita belajar beberapa hal yang dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bahwa kehidupan sebagai pengikut Kristus meliputi baik penderitaan atau kesengsaraan dan juga penghiburan di dalam Kristus. Inilah dasar pengenalan pengharapan kita dalam Kristus. Kita tidak dibiarkannya terjatuh atau mengalami kesusahan karena penderitaan itu, namun sesegeranya Dia akan memberikan kepada kita pertolongannya tepat pada waktunya. Kedua, penderitaan sehebat dan seberat apapun yang kita hadapi sepanjang perjalanan kehidupan kita, tidak satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dan sukacita akan penyelamatannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdiri dengan teguh dan bertekun dalam setiap pekerjaan baik dan juga dalam pelayanan kita masing-masing. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, akan menjadi kemuliaan bagi Dia dan juga sukacita bagi kita dan sesama kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, hidup mengikut Engkau, kami juga harus berhadapan dengan penderitaan, kesusahan. Namun Engkau menjanjikan kepada kami penghiburan dan kekuatan yang akan memampukan kami untuk terus melanjutkan pelayanan kami dalam iman kepada-Mu.
Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom.